Halo Bedegers. Sampah merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Bahkan nih sampai telah menjadi krisis global. Data dari Science-Mac menunjukkan bahwa produksi sampah plastik dunia pada tahun 2015 mencapai angka 381 juta ton per tahunnya. Dan ini akan mengalami peningkatan setiap tahunnya, tak terkecuali Indonesia. Sampah juga menjadi masalah klasik yang masih dicari formula terbaik untuk penyelesaiannya. Lantas bagaimana cara Indonesia dalam mengolah sampah? Mari kita bandingkan dengan negara tetangga Singapura. Yuk kita bongkar. Cara Singapura mengolah atau mengatasi sampah. Sebagai negara kecil dengan jumlah penduduk 5,6 juta jiwa, bukan berarti sampah yang dihasilkan Singapura juga sedikit. Malah dengan statusnya sebagai negara maju, Singapura menghasilkan sampah yang banyak. Data pada 2016 menunjukkan bahwa Singapura menghasilkan sampah sebanyak 763.400 ton dalam setahun. Wow. Nah, jika dirata-ratakan, setiap orang di Singapura rata-rata membuang 13 kantong sampah dalam seharinya. Singapura menyadari betul masalah sampah yang dihadapinya. Terlebih lagi jumlah lahan yang terbatas untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Menjadi permasalahan krusial tersebut, Singapura menemukan solusi jitu dalam menangani sampah yang tak membutuhkan lahan luas di daratan, yaitu dengan membangun pulau buatan yang terbuat dari abu pembakaran sampah. Pulau itu diberi nama Pulau Semakau. Proses pengolahan sampah dimulai dengan pembakaran sampah. Semua sampah yang telah dikumpulkan dibawa ke kawasan khusus pembakaran bersuhu 1000 derajat Celcius. Panas dari pembakaran ini kemudian dimanfaatkan menjadi energi terbarukan yang menghidupkan listrik Singapura. Asap-asap yang dihasilkan dan pembakaran ini tak langsung keluar dan mencemari udara, melainkan disaring kembali dengan beberapa metode tingkat lanjut. Setelah selesai barulah asap tersebut dikeluarkan sebagai udara bersih yang bisa dihirup oleh masyarakat. Abu hasil pembakaran kemudian diangkut ke pulau buatan dan dimasukkan ke perairan khusus yang tidak akan mencemari lautan. Menariknya, meski terbuat dari abu pembakaran sampah dan limbah, Pulau Semakau sangat jauh dari kesan kotor dan tak membahayakan ekosistem. Malahan pulau ini dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau dan pepohonan. Air di sekitar Pulau Semakau juga sangat jernih dan menjadi habitat bagi hewan-hewan laut. Bahkan nih, di sekitaran Pulau Mala dibuat peternakan ikan. Pulau sampah ini dikelola menjadi resort dengan berbagai fasilitas, sehingga menjadi tujuan wisata para turis. Wah, keren ya Bedegers? Cara Indonesia mengolah atau mengatasi sampah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data BPS pada tahun 2016, jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 65 juta ton lebih per tahunnya, yang dihasilkan oleh sekitar 260 juta penduduk Indonesia. Angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah sampah di Indonesia telah mencapai angka 187 juta ton per tahun. Bahkan Indonesia saat ini menempati peringkat 2 penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Pemerintah Indonesia bukannya tak menyadari dan mencari solusi atas permasalahan ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah ini. Namun sepertinya pemerintah belum menemukan formulasi jitu dan jangka panjang. Saat ini Indonesia masih mengandalkan tempat pembuangan akhir atau TPA di darat sebagai tempat berakhirnya sampah. Pun demikian, pengelolaan sampah selama ini juga belum sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Sebagian besar pengelolaan sampah TPA di Indonesia menggunakan metode yang disebut open dumping atau landfill. Meski ada juga metode lain yaitu pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan, dan daur ulang. Dengan metode open dumping, sampah dibuang di TPA begitu saja tanpa perlakuan lebih lanjut. Sedangkan metode landfill, sampah diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan dilapisi dengan tanah. Kedua metode tersebut kurang ramah lingkungan karena berpotensi mencemari air tanah dan juga udara. Meski demikian, pemerintah terus berupaya mengatasi masalah sampah yang demikian pelik ini. Misalnya dengan mencanangkan gerakan Indonesia Bersih, di mana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah sampah. Berbagai program juga telah dilakukan pemerintah seperti menyediakan fasilitas TPS 3R, sanitas total berbasis masyarakat, program Waste to Energy, instalasi pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan sampah refuse the refuel ataupun gerakan industri hijau. Tak hanya itu, pengelolaan sampah juga dilakukan dengan mendirikan bank sampah. Pada 2015, jumlah bank sampah di Indonesia mencapai 3.075. Hingga tahun 2018, jumlah bank sampah di Indonesia sudah mencapai 7.488. Berbagai komunitas yang sadar akan bahaya sampah bagi lingkungan
juga turut membantu pemerintah dengan melakukan aksi daur ulang sampah. Komunitas ini menyulap sampah menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual sehingga bisa menghasilkan uang. Pemerintah juga pernah bekerja sama dengan berbagai swalayan untuk menerapkan kebijakan pengurangan plastik, di mana konsumen dikenakan tarif Rp200 bagi yang ingin kantong plastik untuk barang belanjaannya. Kebijakan ini memberikan dampak positif, yaitu mengurangi 60% penggunaan kantong plastik. Namun sayang, kebijakan ini tidak berjalan mulus lantaran muncul perdebatan dan protes di kalangan pengusaha swalayan, sehingga pemerintah kembali menggratiskan kantong plastik. Nah, Bedikers, itulah perbandingan cara Indonesia dan Singapura dalam mengelola sampah. Sepertinya Indonesia butuh langkah yang lebih konkret dalam mengatasi dan mengolah sampah ya. Gak ada salahnya tuh berkaca dari cara Singapura dalam mengelola sampah. Gimana menurut kamu, Bedikers? Berikan jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini, semua bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.